Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih sayangku kepada para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Kami selaku Abdul Halim memohon maaf kepada para sahabat-sahabatku. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Semoga kita selalu di dalam Idul Fitri, selalu di dalam kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar dan segala puji hanya bagi Allah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Wa la ta'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Artinya Allah Maha Besar, segala puji yang banyak
bagi Allah. Maha suci Allah pagi dan sore. Tiada Tuhan selain Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Memurnikan baginya sebuah agama meski orang kafir tidak menyukainya. Tiada Tuhan selain Allah yang esa, yang menepati janjinya, membela hambanya dan sendiri memorak-porandakan pasukan musuh. Tiada Tuhan selain Allah, Maha besar, dan hanya bagi Allah segala puji. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aidul Fitri, inilah hari kemenangan jiwa. Kenapa jiwa dikatakan Aidul Fitri? Kenapa jiwa dikatakan menang? Jiwa dikatakan menang ketika jiwa sudah memasuki bulan suci Ramadan. Maknanya hati sudah suci dari hawa nafsu manusianya. Hati sudah kembali roji'un kepada sang penciptanya. Hati sudah mutmainnah kembali kepada Tuhannya. Hati sudah meraih husnul khotimah. Ketika di dalam hati selalu suci Allah daripada makhluknya. Ketika di dalam hati maha besar uripe Allah daripada urip manusianya. Inilah hakikat bulan Ramadan. Yang mana di dalam bulan Ramadan yang suci itu dibelenggunya hawa nafsu, dibelenggunya iblis dan setan yang mana takkan bisa mampu menerobos singgasananya Allah yang maha besar, singgasananya Allah yang maha suci, singgasananya Allah yang maha puji. Maka dari itu bagi hamba yang sudah meraih bulan suci Ramadan di hatinya, maka ia selalu berpuasa di dalam hatinya dari makhluknya. Berpuasa di dalam hatinya dari kemanusiaannya. Berpuasa di dalam hatinya dari belenggu-belenggu dunia. Jadi bagi hamba yang sudah menggapai bulan suci Ramadan pasti akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Mubarakah, malam yang berkah, malam di mana ketika di hati manusia itu telah malam keberadaan dirinya, telah malam kewujudan diri manusianya, telah malam kehidupan diri manusianya, telah malam kekuasaan diri manusianya. Inilah yang disebut Al-Qadar, yakni seluruh kekuasaan berpindah dari manusia kembali kepada kekuasaan Tuhannya sebagai pencipta diri manusianya. Inilah Al-Qadar itu. Kemudian kita berjumpalah dengan hari kemenangan, Aidul Fitri, hari kesucian, hari kemenangan. Jadi makna yang terkandung di dalam
babagan syariat, hukum-hukum syariat itu semua bisa teraplikasi di dalam hati kita ketika kita belajar ilmu hakikat dan ma'rifat. Bila kita tidak belajar ilmu hakikat dan ma'rifat, maka pelajaran-pelajaran yang ada di syariat itu hanyalah angan-angan belaka, hanyalah dusta-dusta belaka, yang mana di dalam hati kita tidak bisa mengambil pelajaran daripada yang sudah tertulis di luar diri kita. Jadi semua yang terjadi di luar diri kita itu adalah ayat-ayat Allah yang harus kita baca dengan hati, yang harus kita aplikasikan di dalam hati. Jadi Idul Fitri, hari kemenangan itu adalah bukan setiap tahun sekali. Maknanya bagi hamba Allah yang sudah menemukan kemenangan, yang sudah berbaiat, yang sudah mematikan kekuasaan diri manusianya, maka detik-detik itulah manusia itu Idul Fitri, suci kembali selama-lamanya dari kekotoran-kekotoran, dari kejahilian hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hari kemenangan itu ketika detik manusia itu mulai rela, ridho mengembalikan seluruh kebesaran manusianya, mengembalikan seluruh kekuasaan manusianya, mengembalikan seluruh kehidupan manusianya, mengembalikan seluruh kewujudan manusianya kembali kepada Sang Pencipta. Itulah Idul Fitri. Itulah saat-saat kemenangan, saat-saat kesucian. Disitulah sisi Allah itu. Disitulah tempat seluruh manusia kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali, suci kepada Allah. Maknanya awalnya Allah suci saat bayi, ketika manusia sudah meninggalkan raganya, ketika manusianya sudah meninggalkan hidupnya, ketika manusia sudah meninggalkan kekuasaannya, ketika manusianya sudah meninggalkan harta-harta yang diaku-akuinya, ketika sudah mati, ketika sudah wafat, ketika sudah roji'un, maka manusia akan menemukan hari kemenangannya, hari Idul Fitrinya, meskipun caranya amat berbeda-beda. Ada yang merasakan azab yang pedih, siksa yang sangat pedih sebelum dia dikembalikan di sisi Allah, karena selama ini manusia kita selalu berkuasa menjadi Tuhan di dunia ini di dalam hati kita, maka proses untuk kembali roji'un manusia berbeda-beda tergantung ketika kehidupannya. Bila saat kita hidup kita bermain-main saja di dunia ini, yakni ibadah hanya secara syariat saja, ibadah hanya secara kebudayaan saja, ibadah hanyalah untuk gaya-gayaan saja, maka teraplikasi di dalam hatinya bukan Allah yang maha besar, akan tetapi makhluknya lah yang maha besar.
makhluknya lah yang maha puji di dalam badan-badannya. Jadi tanpa belajar ilmu hakikat ma'rifat, maka kita takkan pernah bisa mengaplikasikan yang syariat menjadi hakikat, yang dohir menjadi batin. Meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya, maknanya di sini orang-orang kafir itu siapa sih? Orang-orang kafir itu adalah diri kita sendiri ketika Allahnya masih goib. Ketika Allahnya tidak maha besar di hati kita. Ketika Allahnya tidak maha puji di hati kita, yang ada di dalam hati kita hanyalah kebesaran hawa nafsu kita sendiri. Yang ada di dalam hati kita hanyalah puji-puji bagi hawa nafsu kita sendiri. Dan Allahnya tak ada. Dan Allahnya goib. Dan Allahnya tak wujud bagi kita. Yang ada, yang wujud hanyalah diri kita sendiri. Itulah walau karihal kafirin. Itulah orang-orang kafir itu. Yakni yang kufur akan Tuhannya. Yakni yang ingkar akan Tuhannya. Meskipun secara syariatnya giat beragama, akan tetapi di dalam hatinya Allahnya masih goib, maka ya belum wujud Allahnya. Ya belum Islam di sisi Allahnya. Ya belum selamat di sisi Allahnya. Bila belum selamat di sisi Allah, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan Idul Fitri? Bila belum selamat jiwa kita sampai kepada kesucian Allah, apakah kita bisa merasakan indahnya kemenangan, indahnya terlepas dari belenggu-belenggu hawa nafsu kita sendiri? Jadi yang disebut kafir itu di sisi Allah bukan agama-agama dohir yang di luar agama kita. Maknanya setiap manusia itu kufur bila Allahnya masih goib, bila Allahnya masih tiada, bila Allahnya belum besar di hatinya, bila Allahnya tidak terpuji di hatinya, yang ada hanyalah kebesaran hawa nafsu kita sendiri, yang ada hanyalah maha puji, puja dan puji hawa nafsu kita sendiri selama ini di hati kita. Itulah kekufuran di sisi Allah. Jadi memang kekufuran di sisi manusia itu ya beda dengan kekufuran di sisi Allah. Jika kekufuran di sisi manusia, babakan syariatnya, babakan badaniyahnya, kelihatan tidak sama dengan kita memvonis kufur. Agama lain yang tak seagama dengan kita kufur. Itu kekufuran secara zahir, secara baju, secara ayang-ayang, secara bayang-bayang. Akan tetapi sesungguhnya kekufuran di sisi Allah itu adalah Allah memandang hatimu. Allah tidak memandang wajah dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu dan amal-amalmu. Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu. Allah tidak memandang sanad-sanad yang kau mulia-muliakan. Allah hanya memandang hatimu. Di dalam hatimu Allah sudah maha besar apa? Tiada. Di dalam hatimu Allah maha puji atau diri kita yang cari puja dan puji atas makhluknya. Inilah
nilai kekufuran di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua serta makhluk serta manusia sejagat raya ini semoga kita mendapatkan kemenangan. Karena awal perjalanan seluruh manusia dari yang maha suci, maka kita pasti akan kembali suci. Meskipun beda-beda prosesnya, meskipun beda-beda siksaannya, maka tetaplah kita pasti kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, diciptakan oleh Allah, dipergerakkan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, akan kembali kepada Allah sebagai pencipta diri kita. Jadi di dunia ini hanyalah pagelarannya Tuhan sendiri. Cerita-cerita Allah sendiri dan diabadikan di dalam Al-Quranul Karim serta diabadikan di dalam kitab Al-Qadim, yakni masing-masing diri manusianya punya cerita sendiri-sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga saya dan kita semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita bertakbir bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.